Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, pertama saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian semua di MTS Negeri 10 Sleman. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan akhirnya berhasil sampai kelas 9 nanti. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, untuk pertemuan kali ini alangkah baiknya kita saling mengenal agar nanti lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Perkenalkan, saya Ibu Siti Mubarokah, mengampu bidang studi akidah akhlak kelas 7, 8, dan 9. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk pelajaran hari ini adalah materi tentang akidah Islam yang merupakan bab 1 dalam semester 1 ini. Sebelum mengawali materi pelajaran, mari kita simak dan kita perhatikan kisah berikut, yakni kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Diceritakan bahwa sewaktu kecil Nabi Ibrahim alaihissalam sering melihat ayahnya melakukan ritual menyembah berhala-berhala. Sang ayah yang bernama Azar bahkan membuat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa untuk dijual dan dijadikan sesembahan. Dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berjalan dan merasa berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 76 sampai 77 yang menceritakan tentang pencarian Tuhan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bahwa pada waktu malam gelap gulita, beliau melihat sebuah bintang yang bersinar. Lalu ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Setelah bintang itu terbenam, ia berkata pula, "Aku tidak suka kepada yang terbenam dan hilang." Kemudian bila melihat bulan terbit yang bersinar cahayanya, dia berkata pula, "Inikah Tuhanku?" Maka setelah bulan terbenam, berkatalah dia, "Demi Allah, sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, niscaya menjadilah aku dari kaum yang tersesat." Dilanjutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 78. Kemudian apabila Nabi Ibrahim melihat matahari sedang terbit yang sangat terang cahayanya, berkatalah dia, "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar." Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri, tidak mengikuti dari apa yang kalian sembah." Inilah daya logika yang dianugerahkan Allah kepada beliau dalam menolak agama penyembahan langit yang dianut kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dari kisah singkat ini diharapkan anak-anak bisa menghayati, merenungkan siapakah Tuhan yang sebenarnya.
Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta langit bumi seisinya. Adapun tujuan pembelajaran dari pelajaran akidah Islam ini diharapkan setelah selesai pelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian akidah Islam dengan benar. Kemudian menjelaskan dasar-dasar akidah Islam dengan benar. Ketiga, menyebutkan dalil tentang kebenaran akidah Islam. 4. Menyebutkan tujuan mempelajari akidah Islam. Dan yang terakhir, menyebutkan 3 unsur pokok dalam akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yakni aqada yaqidu aqidatan. Akidah menurut bahasa berarti ikatan atau suatu perjanjian. Dan akidah menurut istilah berarti keyakinan hati atas sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akidah Islam adalah pokok-pokok keyakinan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Dasar akidah Islam, yakni pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Islam dan sumber hukum dalam suatu kehidupan. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid atau tentang keimanan. Di antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah hai Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dasar akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis artinya segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik sumber hukum dalam akidah maupun sumber semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
tujuan di dalam kita mempelajari akidah Islam, yakni yang pertama agar kita mengetahui petunjuk hidup yang benar, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam hidup ini. Dan akhirnya hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua, agar dapat memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri ketuhanannya, dia akan mencari Tuhan yang sebenarnya. Maka dengan mempelajari akidah Islam, diharapkan dasar ketuhanan yang sejak lahir sudah ada itu bisa berkembang dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, agar dapat memelihara manusia dari kesirikan. Bentuk-bentuk kesirikan di dalam kehidupan banyak sekali, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Dengan mempelajari akidah Islam, diharapkan kita terhindar atau terpelihara dari bentuk-bentuk kesirikan yang nantinya akan menyesatkan hidup kita di dunia ini hingga di akhirat. Tujuan yang keempat adalah menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena diberikan akal pikiran yang bisa untuk berpikir, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dengan mempelajari akidah Islam ini, diharapkan akal pikiran kita selalu menuju ke jalan yang benar dan terhindar dari pikiran-pikiran yang menyesatkan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam. Jika seseorang mengaku berakidah Islam atau mengaku Muslim, maka harus memiliki 3 unsur di dalam dirinya. 1. Iman. 2. Islam. 3. Ihsan. Yang ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dan sangat berkaitan erat. Iman merupakan bentuk keyakinan. Islam sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Islam dan ihsan adalah sebuah penerapan dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pelajaran akidah Islam untuk pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa mengambil poin-poin penting dari akidah Islam dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya setelah pelajaran ini selesai, Ibu akan memberikan tugas latihan soal. Silahkan nanti dibuka di tugas membuka konten Libre dan dikirim melalui kantong tugas. Selamat belajar, semoga kalian
selalu sukses, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.